Teman-teman semuanya, pertama-tama terimalah salam Buddhis dari saya, Sukihotu Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Mehani Putri, berasal dari Sekolah Tinggi Bahasa Asing Persahabatan Internasional Asia, tahun pertama jurusan Sastra Mandarin. Yang pada kesempatan ini, untuk memenuhi tugas pendidikan agama Buddha, membuat video yang berjudul Korupsi. Korupsi bukanlah suatu kasus yang asing lagi dalam negara kita. Banyak sekali kasus korupsi yang sering kita jumpai mulai dari badan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan berbagai kalangan masyarakat. Berbagai cara pemberantasan telah dilakukan dengan serius dan penanganan yang luar biasa pula, agar tidak terjadi kasus korupsi yang berkepanjangan. Menyadari tindakan korupsi bukanlah semata-mata tanggung jawab pemerintah, melainkan seluruh komponen bangsa berhak memberantas korupsi, sehingga perlunya juga pemberantasan melalui jalur agama. Nah, korupsi secara spesifik tidak pernah disebut oleh Sang Buddha, namun hal tersebut merupakan perbuatan mencuri. Korupsi adalah salah satu bentuk perampasan atas hak milik orang lain yang dapat merugikan orang lain, diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Pengertian korupsi. Definisi korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Nah, berdasarkan pengertian di atas, korupsi adalah tindakan kejahatan, penyelewengan, atau penyalahgunaan dalam bentuk perampasan atas hak milik orang lain guna memperoleh keuntungan pribadi. Nah, selanjutnya adalah syarat perbuatan disebut dengan korupsi. Korupsi merupakan suatu perbuatan yang didahului oleh kehendak atau niat untuk berbuat. Nah, di samping adanya kesempatan untuk berbuat dan tentu saja ada uang yang bukan miliknya, serta keperluan pribadi atau orang lain. Oleh karena itu, dapat dirumuskan beberapa faktor terjadinya korupsi, yaitu pertama, adanya uang milik pihak lain atau bukan miliknya. Kedua, tahu bahwa uang tersebut dimiliki oleh pihak lain. Ketiga, ada niat atau kehendak untuk melakukan penyalahgunaan. Keempat, adanya usaha, penyalahgunaan, dan yang terakhir adalah berhasil menyalahgunakan uang tersebut. Nah, selanjutnya adalah sebab terjadinya korupsi. Segala sesuatu itu terjadi karena adanya suatu sebab. Segala sesuatu itu terjadi karena sebab akibat yang saling bertergantungan. Terkait dengan adanya korupsi, secara prinsip dapat dijelaskan bahwa sebab korupsi berakar dari 1. Keserakahan atau loba, 2. Kebencian atau dosa, dan yang terakhir kebutuhan batin atau moha. Marilah yang pertama kita bahas yaitu keserakahan. Keserakahan merupakan akar atau sumber tindakan korupsi. Keserakahan akan menyebabkan kerugian dan penderitaan bagi diri sendiri dan orang lain. Dalam kitab Anguttara Nikaya 1, ayat 189, Sang Buddha menerangkan barang siapa yang seringkali dicengkram oleh keserakahan tidak dapat mengendalikan dirinya, maka orang ini akan tega memaksa dengan kekerasan, membunuh, mengambil sesuatu yang bukan haknya, melanggar kesusilaan, dan memutarbalikkan kebenaran. Inilah bahaya rantai sebab akibat dari adanya keserakahan yang menyebabkan timbulnya beberapa sikap batin yang buruk. Nah, seseorang yang serakah akan sulit mengendalikan dirinya dengan baik. Ia akan merasa selalu tidak puas dengan apa yang telah dimilikinya. Haus terhadap uang, merasa bahagia apabila berhadapan dengan uang, apalagi dapat menyimpan bahkan memiliki uang yang bukan miliknya. Kehausan terhadap uang itulah yang menyebabkan ketidakbaikan, meskipun telah memperoleh uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup wajarnya. Tetapi tetap saja ia belum merasa cukup untuk memenuhi hidupnya yang begitu boros dan bangga dengan borosnya itu. Oleh karena itu, sikap serakah ini merupakan sikap buruk yang sangat membahayakan baik pada diri sendiri maupun pihak lain. Yang kedua adalah kebencian. Kebencian juga merupakan akar ketidakbaikan atau akar kejahatan di dunia ini. Karena dicengkram oleh kebencian, selain ia akan melakukan tindakan pencurian atau korupsi demi kepentingan dirinya sendiri. Nah, dorongan keinginan yang diliputi oleh kebencian akan membuat sifat ketidaksenangan atau dendam, sifat iri hati dan tidak suka terhadap kekayaan orang lain, sehingga ia menginginkan harta orang lain untuk keperluan hidupnya sendiri tanpa harus susah payah bekerja mencari nafkah. Dan yang terakhir adalah kebutuhan batin atau moha. Dasar seseorang melakukan korupsi adalah berakar dari kebutuhan batin atau moha. Ia tidak dapat melihat dengan sebagaimana mestinya, ia diliputi oleh pandangan keliru, sehingga ia tidak akan menyadari bahwa segala sesuatu, baik itu material maupun non-material, akan tidak kekal atau selalu berubah-ubah atau anicca.
Dalam kitab Cakawati, Sihana Sutta dikotbahkan tentang tahapan kemerosotan moral yang berawal dari tidak memberikan dana kepada seseorang yang membutuhkan sehingga timbulnya pencurian yang disertai dengan kekerasan. Selain itu, hal-hal lain yang dapat menyebabkan timbulnya korupsi adalah lemahnya sistem moral pelaku, tuntutan hidup yang tidak realistis, adanya peluang kesempatan, lemahnya penegakan hukum, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas melawan perkembangan korupsi. Korupsi termasuk tindakan yang membawa kemerosotan moral. Sang Buddha bersabda dalam Dhammapada ayat 7 bahwa seseorang yang hidupnya ditujukan pada hal-hal yang menyenangkan, indranya tidak terkendali, makannya tidak mengenal batas, malas serta tidak bersemangat, maka marah akan menguasai dirinya. Bagaikan angin menumbangkan pohon yang lapuk. Seseorang yang tidak mampu menegakkan kedisiplinan moral mudah sekali dipengaruhi oleh tuntutan-tuntutan duniawi. Salah satu aturan moralitas Buddhis atau sila dalam 5 aturan moralitas Buddhis atau Pancasila Buddhis yang perlu dihindari oleh umat Buddha adalah menahan diri dari mengambil barang-barang yang tidak diberikan oleh pemiliknya. Mengambil barang-barang yang tidak diberikan oleh pemiliknya termasuk antara lain mencuri, merampok, ataupun korupsi. Korupsi bisa dikatakan telah melanggar aturan sila kedua dari 5 Pancasila Buddhis, dikarenakan telah memenuhi syarat-syarat pelanggaran sila kedua, yaitu pertama adanya subjek atau pelaku, kedua adanya keinginan mencuri, ketiga adanya objek, dan yang terakhir adalah kejadian nyata perpindahan kepemilikan ataupun hasil yang telah diambil. Korupsi termasuk melanggar aturan moralitas sila kedua, yaitu mengambil barang yang tidak diberikan oleh pemiliknya, dan akan mengkondisikan seseorang untuk melanggar aturan sila keempat dalam Pancasila Buddhis, yaitu menahan diri dari ucapan yang tidak benar ataupun berbohong. Dikarenakan ketika seseorang melakukan korupsi, ia telah mencuri dan akan mengkondisikannya berbohong untuk menyembunyikan perbuatannya. Jadi, korupsi bisa membuat seseorang melanggar sila kedua dan sila keempat dari 5 Pancasila Buddhis, yaitu Cula Sila. Sehingga menurut Buddhisme, korupsi merupakan suatu yang sebaiknya tidak dilakukan karena telah melanggar aturan moralitas atau sila. Oleh karena itu, kita dituntut untuk mempunyai rasa malu untuk berbuat jahat atau hiri dan rasa takut akibat perbuatan jahat atau otapa. Dengan memiliki rasa malu dan rasa takut untuk berbuat yang tidak baik, seseorang akan berpikir 2 kali untuk melakukan tindakan yang buruk seperti korupsi. Untuk menjaga pikiran yang penuh dengan keserakahan, perlu dikembangkan kebijaksanaan diri sehingga seseorang tidak gegabah dan salah dalam bertindak. Berikutnya adalah akibat dari korupsi. Akibat dari tindakan korupsi dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu antara lain 1. Sang pelaku. Orang yang melakukan korupsi akan berakibat rasa bersalah atau rasa takut karena telah berbuat jahat dan rasa malu karena telah bertindak dengan tidak benar. Sedangkan aspek kedua yaitu aspek lingkungan, yaitu di luar pelaku bisa keluarga, masyarakat, dan sebagainya, yang berakibat rasa malu keluarga si pelaku korupsi dan kerugian secara materi bagi negara, perusahaan, atau masyarakat. Semua perbuatan yang disertai kehendak akan berakibat. Dalam hal ini, pelaku korupsi akan menerima akibat buruk. Akibat buruk ini bukan hanya untuk si pelaku, juga berakibat buruk bagi yang lainnya. Sesuai hukum Paticca Samuppada bahwa segala sesuatu itu saling bertergantungan, akan membuat sebab akibat yang buruk bagi keluarga si pelaku maupun bagi masyarakat luas dan negara. Dan yang terakhir adalah cara mengatasi korupsi dalam agama Buddha. Dalam agama Buddha, strategi mendasar untuk mengatasi kejahatan adalah dengan melaksanakan daya upaya benar. Daya upaya benar atau usaha benar ini mempunyai 2 segi. Segi pertama yaitu segi kemauan kuat untuk mencegah timbulnya keadaan-keadaan batin yang jahat atau tidak sehat alias negatif, dan menghilangkan keadaan-keadaan yang demikian yang telah ada dalam batinnya. Dari segi kedua yaitu suatu kemauan yang kuat untuk menumbuhkan dan menambahkan keadaan-keadaan batin yang positif yang belum ada dan meningkatkan serta menyempurnakan keadaan-keadaan demikian yang telah ada dalam batinnya. Sekian video tentang korupsi ini saya buat. Terima kasih.